Bab 136. Pemilihan Yu Huasi. Sejak orang itu tiba di ibu kota, dia tampaknya memang sengaja mengincar kita. Pria itu tidak boleh diremehkan. Apa yang telah dilakukan Chen Yang? Dia mengambil uangnya, tetapi tidak ada perkembangan sejak saat itu. Panggil dia ke sini. Chen Deyong sangat marah. Chen Yang dimarahi dengan keras. Dia merasa sangat tertekan. Dia ingin mengundang Lin Hai ke rumah bordil untuk minum. Dia mempertimbangkan untuk meminta maaf secara langsung dan berpura-pura untuk berdamai. Tidak disangka, Lin Hai bahkan tidak pergi ke kantornya akhir-akhir ini. Pintunya tertutup dan tidak ada orang luar yang diizinkan untuk bertemu dia. Setelah ditolak beberapa kali, dia tidak dapat bertemu dengan Lin Hai. Setelah dimarahi cukup lama, Chen Yang akhirnya sadar, tampaknya Chen Dayong sudah benar-benar kehilangan kesabaran menghadapi Lin Hai dan ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Sepertinya aku harus mempercepat rencanaku, kalau tidak aku tidak akan punya tempat untuk berada di rumah ini lagi. Chen Yang tahu apa akibatnya jika dia mengecewakan Chen Dayong, ada kemungkinan besar dia akan diasingkan ke tempat yang terpencil, jangankan untuk makan, minum, dan bersenang-senang, sudah cukup beruntung jika memiliki cukup biji-bijian utuh untuk dimakan setiap hari. Dia tidak ingin hidupnya berakhir seperti itu. Dia segera menemui beberapa teman sarjana yang tidak ada hubungannya dengan Lin Hai. Dia berencana untuk meminta kedua orang ini untuk menyingkirkan Lin Hai. Yu Huasi membeli beberapa botol anggur dan meminumnya lebih dari 3 mangkuk pada hari pertama. Dia pun mabuk seharian. Hal ini membuat ketahanan tubuhnya terhadap alkohol meningkat secara signifikan dalam 3 hari terakhir. Setelah bangun tidur, dia mendengar bahwa ada sesuatu yang disebut dengan surat kabar sudah terbit di ibu kota. Dia sangat terkejut saat membaca surat kabar itu. Puisi ini lumayan, tetapi masih kalah jauh daripada Liang Zuxing, karya Lin Hai. Yu Huasi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi meremehkan. Kemudian dia melihat berita lainnya. Dia melihat bagian yang disebut cerita aneh dari Tiongkok. Dia pun langsung tertarik untuk membacanya. Cerita itu mengisahkan cinta dua dunia, Xiao Qian dan Ning Kei Chen. Yu Huasi membaca sambil minum anggur. Pada akhirnya, Xiao Qian bereinkarnasi dan keduanya tidak bersama. Yu Huasi menangis sedih saat membaca cerita ini. Baiklah, ayo minum lagi. Yu Huasi minum sendiri. Cerita ini penuh dengan liku-liku yang membuat orang terus memikirkannya. Sangat jarang bisa menemukan cerita seperti ini. Tidak, sepertinya masih sambungannya. Cerita itu belum selesai. Meskipun Xiao Qian sudah bereinkarnasi, kemana Ning Kei Chen pergi selanjutnya? Aku ingin tahu siapa yang menulis cerita ini. Aku harus bertemu dengan orang ini. Namun, setelah membacanya berulang kali, tidak ada tanda tangan di sana. Yu Huasi melihat bahwa pemimpin redaksi adalah Putri Chen Xi dan Lin Ruoxue, dan dia berencana untuk bertanya kepada mereka. Karena mereka yang menyunting surat kabar, mereka pasti tahu siapa yang mengirimkan artikel tersebut. Intinya adalah setelah membaca cerita ini, Yu Huasi teringat dengan dirinya sendiri. Dia mengingat bahwa dia sangat menyukai kekasihnya, tetapi Yu Huasi ditolak dan tidak bisa bersama dengannya. Dia tidak bisa menebus kesalahannya. Hal ini membuat Yu Huasi sangat sakit hati. Dia sangat putus asa dan hanya bisa merenung. Setelah membaca cerita ini, Yu Huasi pun mengambil keputusan. Dia tidak boleh membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan, tetapi harus berusaha keras untuk mencapainya. Jangan biarkan cintanya berakhir dengan penyesalan. Dia pun datang ke kantor surat kabar itu, di mana para editornya semuanya adalah pria berbakat dari keluarga miskin yang gagal dalam ujian kekaisaran di Beijing. Yu Huasi cukup terkenal, meskipun ia jarang menulis puisi. Namun dia adalah putra tertua dari keluarga Yu, dan karyanya cukup luar biasa. Yang paling terkenal adalah dia suka minum dan selalu mabuk seharian. Semua orang bisa mencium bau alkohol begitu kita mendekatinya. Tuan Yu, mengapa kamu di sini? Apakah kamu ke sini untuk memberikan karya kamu juga? Tuan Yu, silakan masuk. Dengan bakat sastra dan puisi yang kamu miliki, karya kamu pasti akan terpilih juga. Orang yang mengenal dirinya segera datang untuk menyambut dia. Meskipun mereka memiliki gaji pokok, mereka juga menerima bonus untuk setiap artikel atau cerita bagus yang mereka terima. Ini adalah aturan yang secara khusus ditetapkan Lin Hai untuk meningkatkan antusiasme kerja mereka. Yu Huasi menggelengkan kepalanya. Aku kesini bukan untuk memberikan karyaku. Apakah Putri Chen Xi dan Lin Ruoxue ada di sini? Kamu mencari pemimpin redaksi. Mereka ada di sini. Mereka sedang bekerja di lantai 2. Aku mengerti. Kalian sibuk. Aku bisa naik sendiri. Yu Huasi mengabaikan mereka dan langsung naik ke atas. Di lantai 2,
dia bertemu Putri Chenxi dan Lin Ruoxue yang sedang membaca naskah. Mereka sedikit terkejut melihat Yu Huasi datang ke kantor surat kabar. Tuan Yu, mengapa kamu ke sini? Putri, Nona Lin. Yu Huasi memberi hormat kepada mereka, dan duduk di bangku tanpa banyak basa-basi. Anda minum banyak lagi, apakah itu anggur dari kilang anggur Deyu? Kami mencium bau anggurnya. Putri Chenxi sudah sangat mengenal Yu Huasi. Ya, bagaimana mungkin aku tidak minum sepuasnya saat menemukan anggur yang begitu bagus? Ada masalah apa yang membuat kamu datang ke kantor surat kabar ini? Tanya Lin Ruoxue. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tentu saja kamu datang ke sini untuk memberikan karya kamu. Kata Putri Chenxi. Hehe, Putri Chenxi salah paham. Aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu, kata Yu Huasi. Bertanya sesuatu, silakan. Aku membaca koran dan ada sebuah cerita berjudul Kisah Cinta Dua Dunia, tetapi tidak ada tanda tangan penulisnya. Aku ingin tahu, siapa yang menulis cerita itu. Setelah mendengar pertanyaannya, Lin Ruoxue menjadi semakin penasaran. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Sejujurnya, cerita itu sangat bagus, sangat menyentuh hati dan sangat mengharukan. Orang yang bisa menulis cerita seperti itu pastilah orang yang luar biasa. Aku harus berteman dengannya, kata Yu Huasi dengan serius. Ketika Lin Ruoxue mendengar apa yang dikatakan Yu Huasi, dia tersenyum dan berkata, kamu kenal orang ini, jadi kamu tidak perlu penasaran lagi. Yu Huasi semakin terkejut. Siapa orang yang kukenal yang memiliki bakat sastra sehebat itu? Lin Ruoxue hendak menjawab, tetapi Putri Chenxi tersenyum lembut dan berkata, kalau begitu, coba kamu tebak. Yu Huasi tampak sangat serius dan mulai berpikir. Hanya ada beberapa orang di ibu kota yang bisa menulis cerita seperti ini. Mungkinkah Lin Hai? Selain dia, tidak ada orang lain lagi yang kukenal yang punya bakat sehebat itu. Hahaha, kamu memang hebat Tuan Yu. Kamu bisa langsung menebaknya dengan tepat. Putri Chenxi bertepuk tangan sambil tertawa. Benaran Lin Hai? Oh, seharusnya aku sudah memikirkan hal ini lebih awal. Yu Huasi menepuk dahinya. Kolom cerita ini khusus dibuat oleh Lin Hai. Dia akan menulis cerita di setiap edisi koran. Jika kamu ingin membacanya, ingatlah untuk membeli satu eksemplar setiap kali koran baru diterbitkan. Kata Lin Ruoxue. Baiklah, aku sudah mengerti. Mulai sekarang aku akan membeli setiap edisi koran baru. Setelah mengatakan hal itu, dia langsung berdiri. Mengapa kamu terburu-buru pulang? Kamu sudah datang ke sini, mengapa tidak menulis puisi sebelum pergi? Tidak perlu menilai bakat sastramu, kami akan langsung menerbitkannya di edisi berikutnya. Kata Putri Chenxi dengan santai. Bab 137. Gadis. Di rumah bordil, Yu Huasi cukup terkenal di ibu kota. Jika dia juga berkontribusi, hal ini pasti akan meningkatkan popularitas surat kabar. Yu Huasi melambaikan tangannya dan berkata, hari ini aku sibuk, aku pasti akan mengirimkan karyaku kepada kalian nanti. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan, tidak ada penyesalan. Ngomong-ngomong, kamu buru-buru kemana? Tanya Putri Chenxi. Aku ingin berdiskusi dengan saudara Lin mengenai beberapa hal penting. Aku akan pergi dulu. Yu Huasi berkata sambil berjalan tanpa berhenti. Kenapa dia mencari Lin Hai saat ini? Apakah karena dia tidak puas dengan cerita itu dan ingin mendengar kelanjutannya? Tidak, dia bukanlah orang yang tidak sabaran. Putri Chenxi bergumam kepada dirinya sendiri. Baiklah, jika kamu begitu penasaran, kamu bisa menunggu sampai bertemu Lin Hai dan bertanya padanya. Lin Ruoxue berkata kepada Putri Chenxi. Putri Chenxi mengangguk, apa yang kamu katakan memang benar. Ketika Yu Huasi tiba di kantor prefektur Jingzhou, banyak pejabat kantor yang mengenalnya. Setelah menjelaskan alasannya, mereka tidak menghentikannya dan membiarkan dia masuk secara langsung. Lin Hai sedang melihat kasus 2 hari terakhir ini, dan seorang petugas pemerintah datang untuk melaporkan. Tuan muda Yu Huasi ingin bertemu denganmu. Saudara Yu sudah di sini, biarkan dia masuk. Begitu dia selesai berbicara, Yu Huasi segera masuk. Dia memberikan salam. Saudara Lin, apa kabar? Saudara Yu, ada hal apa yang membuatmu datang mencariku? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Lin Hai memintanya untuk duduk sambil bertanya. Ya, aku sudah membaca cerita di surat kabar dan aku sangat tersentuh. Aku ingin bertemu dan berteman dengan penulisnya, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa saudara Lin adalah penulisnya, jadi kamu pergi ke kantor surat kabar untuk menanyakan hal ini. Kata Lin Hai sambil tersenyum.
Ya, Saudara Lin memang layak menjadi Jing Zhaoyin pada usia yang begitu muda. Kamu sudah menebaknya dengan tepat. Haha, jika kamu tidak bisa menebak hal seperti ini, maka kamu benar-benar tidak pantas mendapatkan gelar Jing Zhaoyin. Sebenarnya, aku datang ke sini untuk bertanya tentang sesuatu. Yu Huaxi berkata dengan serius, sikapnya berubah drastis, tampilan malas dirinya tiba-tiba menghilang. Lin Hai memandang Yu Huaxi, yang tampak seperti dua orang yang berbeda, dan tahu bahwa dia sangat serius saat ini. Baiklah, jika kamu punya pertanyaan, tanyakan saja padaku. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Derajat terima kasih, Tuan Lin. Yu Huaxi tiba-tiba menghela nafas dalam-dalam. Aku punya teman dekat yang terlihat seperti peri dan mahir dalam semua seni. Dia sangat lembut, tidak ternoda, dan memiliki hati yang sangat baik. Kami telah saling kena selama beberapa tahun, tetapi dia tidak pernah menerima diriku. Aku ingin bertanya kepada Tuan Lin bagaimana cara mengejar gadis ini. Aku ingin menikahi gadis itu. Lin Hai tidak menyangka bahwa Yu Huaxi yang tampan dan bersemangat akan memiliki masalah seperti itu. Dalam hal penampilan, dia mungkin berada di peringkat 10 besar di ibu kota, dan dalam latar belakang keluarga, ia berasal dari keluarga yang terkenal dan sangat mulia. Dalam hal bakat sastra, bahkan Putri Chenxi dan Lin Ruoxue juga sudah memberikan pujian tinggi, pria yang begitu sempurna. Namun wanita itu tidak menyukainya. Lin Hai menjadi semakin penasaran dengan wanita mana yang menolak Yu Huaxi. Mungkinkah itu putri di istana? Ini tidak benar, jika gadis yang dia sukai adalah seorang putri. Ibu ratu harusnya dengan senang hati menyetujui pernikahan itu. Wanita mana yang bisa begitu sombong? Jadi saudara Yu terjebak dalam percintaan. Dengan kondisi dan latar belakang keluarga saudara Yu, jika ingin menikah, semua wanita di ibu kota harusnya menyetujuinya dengan senang. Pernahkah kamu bertanya kepada wanita itu mengapa dia tidak ingin menikah denganmu? Lin Hai bertanya dengan penasaran. Yu Huaxi menghela nafas, aku tidak tahu. Dia tidak pernah memberikan alasan kepadaku. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu aku siapa wanita itu? Namanya Xianer, dia gadis tercantik di Menara Guiyu. Lin Hai hampir memuntahkan minumannya setelah mendengar hal ini. Apa, kamu tertarik dengan seorang pelacur? Yu Huaxi berkata dengan sangat marah, Saudara Lin, jangan memandang rendah dia hanya karena dia adalah seorang pelacur. Menurut pendapat aku, tidak ada wanita yang lebih baik lagi di dunia selain dia. Aku percaya ini. Bahkan di rumah bordil, masih ada wanita yang baik. Baru pada saat inilah kemarahan Yu Huaxi mereda. Saudara Lin, tolong bantu aku bagaimana caranya membuat Xianer menerimaku. Hal ini tidak mudah. Karena wanita itu menjual karya seninya di sana, maka dia tidak boleh meninggalkan rumah bordil selama sisa hidupnya. Dan kamu berasal dari keluarga yang berada, mengapa kamu tidak membayar sejumlah uang untuk menebusnya? Kata Lin Hai, bisakah masalah ini diselesaikan dengan uang? Yu Huaxi tidak terlihat seperti orang yang pelit. Aku sudah lama ingin melakukan cara ini, tetapi Xianer menolak aku untuk menebusnya. Derajat, kata Yu Huaxi dengan ekspresi yang menyedihkan. Lin Hai semakin terkejut. Yu Huaxi adalah putra tertua dari keluarga Yu. Bisa menikah dengannya adalah impian banyak wanita muda. Jika seseorang bersedia menikahi pelacur, itu berarti dia sangat mencintai orang itu, dan dia akan menentang aturan keluarganya. Apa yang dia pikirkan? Mungkinkah gadis itu sudah memiliki kekasih? Lin Hai bertanya dengan perlahan. Dia melihat ketika gadis ini dibahas, Yu Huaxi menjadi sangat bersemangat. Lin Hai juga tidak ingin memprovokasi dia. Sejauh yang aku tahu, tidak ada. Jawab Yu Huaxi. Itu aneh. Dia tidak memiliki kekasih, dan dia juga tidak menyukaimu. Ini berarti kamu memiliki kekurangan yang tidak bisa dia toleransi, dan kamu tidak mengetahuinya. Lin Hai merasa bahwa dia telah memahami masalah ini. Yu Huaxi juga merasa apa yang dikatakan Lin Hai itu masuk akal. Pasti ada beberapa aspek yang membuat Xianer tidak menyukai dirinya, makanya dia tidak pernah mau untuk menerima dirinya, apapun yang terjadi. Kalau begitu, cepat katakan padaku, apa yang tidak disukai Xianer dari aku? Lin Hai menatapnya dan berkata, aku pikir dia mungkin tidak suka karena kamu minum terlalu banyak. Minum memang tidak salah, tetapi jika setiap hari kamu mabuk seperti ini, semua wanita pasti tidak akan menyukaimu. Juga, seringkali penyalahgunaan alkohol memiliki kerugian besar, seperti minum terlalu banyak akan menyebabkan kesehatan tubuh memburuk dan bahkan mempersingkat umur seseorang. Kedua, orang yang minum alkohol cenderung murung dan mudah marah.
Tidak masalah jika menjadi teman, tetapi jika untuk hidup bersama setiap hari, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Setelah mendengar ini, Yuhuasi berteriak, "Ah, begitu, karena aku terlalu suka minum, aku jadi mengabaikan perasaan orang lain." Sianer sangat berbudi luhur, dia selalu memikirkan hal-hal yang sangat komprehensif. Dia telah menyarankan aku agar tidak minum terlalu banyak. Sayangnya, aku tidak mengerti pemikiran Sianer. Ini semua salahku, mulai sekarang aku akan berhenti minum minuman keras. Lin Hai sangat terkejut, setelah mendengar dia bersedia berhenti minum demi seorang wanita, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa cinta Yuhuasi sangat dalam. Semua orang tahu bahwa meminta orang yang minum setiap hari untuk berhenti minum adalah seperti membunuh hidupnya. Selain itu, jika orang yang suka minum sepanjang waktu tiba-tiba berhenti minum sepenuhnya, tubuh mereka mungkin tidak akan bisa menerima perubahan mendadak itu. Sebaliknya, mereka akan mengalami kerugian yang lebih besar. Dia harus berhenti minum secara perlahan agar tidak membahayakan tubuhnya. Saudara Yu, kamu tidak perlu berhenti minum sepenuhnya. Cukup untuk tidak mabuk setiap hari dan selalu menjaga kesehatan, kata Lin Hai. Bab 138. Terlalu baik itu tidak bagus. Yuhuasi sangat lega ketika mendengar perkataan Lin Hai. Hobi terbesarnya adalah minum, dan akan sangat tidak nyaman jika dia langsung berhenti sepenuhnya. Meskipun dia bersedia berhenti minum demi wanita yang dia cintai, namun, akan lebih baik lagi jika dia bisa memenangkan hati Sianer dan hanya minum anggur pada waktu tertentu. Tentu saja, jika seorang pria tidak minum, dia tetap seorang laki-laki. Masuk akal, kamu tidak perlu berhenti minum, cukup kamu tidak mabuk setiap hari saja. Cobalah kurangi sedikit alkohol terlebih dahulu. Jika masih tidak berhasil, aku akan membantu kamu nanti. Karena kamu bilang begitu, mari kita pergi ke Gui Yufang hari ini. Yuhuasi berkata dengan tergesa-gesa. Tidak hari ini. Mengapa? Lihatlah kamu berbau alkohol. Setidaknya kamu harus menunggu sampai besok. Ya. Kamu tahu, aku terlalu tidak sabar. Ayo kita bikin kesepakatan, besok aku akan datang menemuimu lagi. Oke, toh tidak banyak pekerjaan yang bisa aku lakukan saat ini. Dengan orang aku yang berpatroli setiap hari, tidak ada yang berani menyebabkan masalah. Lin Hai langsung menyetujui Yuhuasi. Yuhuasi merasa sangat lucu. Aku mendengar bahwa kelompok penegak hukummu berpatroli di jalanan, membawa pedang dan busur. Tidak peduli seberapa hebat anak orang kaya itu, mereka semua ketakutan ketika hal ini. Itu benar, tidak peduli seberapa sombong mereka tetap takut dipukuli. Lin Hai mengatakannya dengan santai, tetapi dia juga mengerti bahwa anak dari keluarga aristokrat mungkin akan membenci dirinya sampai mati. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan terhadap Lin Hai hanyalah karena Lin Hai memiliki sekelompok bawahan yang setia dan kuat. Ibu Ratu dan Lin Tiangui juga mendukung Lin Hai. Yang paling penting juga, sampai sekarang mereka belum memiliki bukti kesalahan Lin Hai. Aku masih ada beberapa urusan pemerintah yang harus ditangani, jadi aku tidak akan meladenimu lagi. Jangan minum lagi saat kamu pulang Natal. Aku akan menemanimu untuk bertemu kekasihmu besok. Lin Hai berkata kepada Yuhuasi. Baiklah, sampai jumpa besok. Menyaksikan Yuhuasi pergi dengan semangat tinggi, dia benar-benar terlihat berbeda dari ketika dia pertama kali masuk. Lin Hai menghela nafas dan berkata, cinta itu sangat kuat. Pria muda dan berbakat seperti dia telah dibutakan oleh cinta. Derajat Lin Hai pergi ke kantor surat kabar untuk mengecek berapa banyak surat kabar yang terjual hari ini. Lin Ruoxue sedang menghitung, dia bahkan tidak melihat Lin Hai berjalan melewatinya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana penghasilan hari ini? Sejauh ini, kita telah menjual sebanyak 17.875 eksemplar, ini karena pencetakan kita masih belum bisa mengimbangi, kalau tidak, seharusnya bisa terjual setidaknya 50.000 eksemplar. Putri Chenxi berkata dengan penuh penyesalan. Ini sudah cukup bagus, mari kita minta bagian percetakan untuk tidak mencetak terlalu banyak besok, kata Lin Hai. Kenapa begitu? Surat kabar kita sudah kekurangan pasokan sekarang. Tidak peduli berapa banyak yang kita punya, kita masih tidak cukup untuk menjualnya, semua orang mampu membelinya. Kata Lin Ruoxue, kamu tidak tahu hal ini. Setiap kali koran baru dicetak, akan paling populer di hari pertama. Beberapa orang yang tidak membelinya akan meminjam dari orang lain. Setelah membacanya, mereka tidak akan menghabiskan uang untuk membelinya lagi. Besok,
penjualan surat kabar kita pasti akan jauh lebih rendah, cukup cetak 1 batch saja, bersiaplah untuk edisi selanjutnya. Kamu benar, mereka yang enggan menghabiskan uang dan mereka yang tidak bisa membelinya dan ingin membacanya pasti akan menemukan cara untuk membacanya. Pasti lebih sedikit orang yang akan membeli koran dalam beberapa hari ke depan. Ini tidak bagus. Kita hanya bisa mencetak sebanyak ini setiap hari. Aku khawatir ke depannya kita akan mengalami kesusahan. Kita harus mempekerjakan lebih banyak orang untuk mencetak lebih banyak. Putri Chenxi terlihat cemas, dia sudah bisa mencapai titik keberhasilan, dan dia tidak mau membiarkan bisnisnya terpengaruh oleh proses percetakan yang bermasalah. Jangan khawatir, ini adalah permulaan saja. Dan kita kekurangan alat ukir dan cetak, jadi kita harus menambah peralatan secepat mungkin. Selain itu, karena kita sudah tahu bahwa penjualan surat kabar kita yang baik, kita dapat mencetaknya terlebih dahulu dan menunda rilis selama 1 hari. Kata Lin Hai, ini adalah solusi. Kurasa kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kita harus mencetak edisi berikutnya secepat mungkin. Princess Chenxi berkata, tidak masalah, aku juga berpikir begitu. Karena ada banyak orang yang mengirimkan artikel, jadi kita tidak akan kekurangan konten. Tapi masih ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Lin Hai berkata dengan serius. Katakan saja, meskipun aku adalah putri, tapi kamu adalah bos di sini dan kami hanyalah pekerja. Kamu harus membuat keputusan akhir untuk semuanya. Ketika kita menjalankan bisnis ini, kita tidak bisa hanya fokus kepada kecepatan dan uang. Jika kita terlalu sibuk, kita bisa mempekerjakan beberapa orang lagi untuk membantu. Jika isi koran tidak lagi menarik, maka reputasi koran kita akan hancur. Kedua, kalian bekerja terlalu keras, banyak hal yang bisa diserahkan kepada orang lain, dan kalian hanya perlu mengecek hasil akhirnya. Sebagai pemimpin redaksi, tugas terbesar kalian adalah harus memiliki gambaran umum tentang seluruh perkembangan bisnis, bukan melakukan semuanya sendiri. Ini baru permulaan, dan memang masih banyak hal yang harus dikerjakan. Jika keadaan sudah jauh lebih baik di masa depan, kita akan menambah pekerja lagi jika kita membutuhkannya. Kata Lin Ruoxue, kalau begitu kami akan mendengarkan usulanmu. Merekrut beberapa orang berbakat untuk membantu. Putri Chenxi juga merasa bahwa apa yang dikatakan Lin Hai memang masuk akal. Pada awalnya, dia merasa akan sangat menarik dan mengabdikan diri untuk bisnis surat kabar ini, tetapi setelah melakukannya, ada rasa kejenuhan yang muncul. Dia lebih suka untuk tinggal di kantor surat kabar, meninjau naskah dan melakukan pengesahan setiap hari, dan juga, dia adalah seorang putri, bagaimana dia bisa bekerja setiap hari. Ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan dengan kamu. Orang yang kamu minta untuk menjual koran adalah anak-anak. Upah anak-anak ini kurang dari setengah dari orang dewasa. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil yang lebih baik, bisa kita menaikkan upah anak-anak ini. Kata Lin Ruoxue, mereka semua berasal dari keluarga miskin dan sudah harus bekerja sejak mereka masih muda. Lin Ruoxue berharap mereka bisa diberi upah yang lebih tinggi. Sama sekali tidak, Lin Hai segera menolak. Mengapa? Ketika anak ini bekerja di bisnis lain, mereka hanya diberi upah makanan, bahkan tanpa upah uang. Jika upah mereka terlalu tinggi, maka orang dewasa akan berjuang untuk posisi itu. Sudah cukup bagus bahwa kita tidak hanya memberi makan tetapi juga memberikan upah kepada mereka. Ini memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan tanpa menyebabkan kecemburuan dari orang lain. Ketika mereka sudah semakin besar nanti, mereka akan ditugaskan ke bisnis lain, bekerja dengan kita, mereka bisa membantu keluarga mereka tanpa masalah. Lin Hai menjelaskan, ada banyak kasus pembunuhan dan perampokan demi keuntungan, memberi upah terlalu banyak akan membahayakan anak-anak ini. Lin Hai juga mempekerjakan para guru dan meminta mereka untuk belajar selama 1 jam setelah menjual surat kabar setiap hari. Jika mereka bisa mengenali semua karakter, mereka pasti akan menemukan pekerjaan yang lebih baik saat mereka dewasa nanti. Setidaknya mereka tidak perlu bekerja keras lagi. Jadi begitu, aku tidak berpikir sejauh itu. Mari kita lakukan seperti yang kamu katakan, kata Lin Ruoxue. Pada saat ini, seorang pria datang dari luar. Dia berkata dengan riang, Tuan Putri, bisnis hari ini kelihatannya sangat bagus. Bersambung,